Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Wa yasihu lan sah asalmu opo akad salam. Halan ing dalem saknalika wa muajjalan lan sumoyo. Fasal ini menjelaskan tentang akad salam. Jadi akad salam itu boleh seketika itu, jadi hanya ada jeda waktu sedikit kemudian, ataupun penundaan muajalan itu ditangguhkan. Maksudnya apa? Jadi begini, ini akad salam itu pembeli itu menyerahkan uangnya terlebih dahulu. Jadi menyerahkan uangnya terlebih dahulu, jadi membayar harga barang yang harus dibayar. Itu misalkan seseorang beli kambing misalkan, ya si pembeli ini membeli kambing, terus sudah sesuai ketentuannya tentunya, itu dibayar dulu. Kambing ini harganya misalkan harganya 5 juta, langsung dibayar 5 juta. Nah, pembayaran sudah diterima oleh yang si empunya kambing tadi. Kemudian yang punya kambing tadi itu mengantarkan ke rumah si pembeli itu tidak langsung berhadapan-hadapan tadi, tapi berjeda waktu itu juga masih disebut kontan. Tapi kalau penundaan itu, penangguhan itu mungkin ada beberapa hari, jadi boleh seperti itu. Jadi ada kesepakatan. Jadi intinya itu pembeli membayar harga barang di muka, kemudian si penjual itu menangguhkan menyerahkan barang yang dibeli. Fima ing dalem barang takamala kang sampurno, fihi ing dalem ma khomsu saro itu opo 5 piro-piro syarat. Jadi akad salam tersebut sah apabila barangnya itu memenuhi 5 syarat. Jadi harus ada 5 syarat agar akad salam ini sah. Kalau tidak memenuhi 5 syarat ini, ya berarti otomatis tidak disebut akad salam. Ayakuna suici iku yento ono opo ma madbuton iku den pelanggeri bisifati kelawan sifat. Nah, jadi barang yang dijual itu dijelaskan sifat-sifatnya terlebih dahulu. Jadi ada ketentuan sifatnya. Jadi si pembeli berdasarkan penjelasan dari si penjual tentang sifat barang yang dijual itu sudah paham. Jadi contoh misalkan kan begini, si penjual HP itu menjelaskan, HP saya ini second, terus baru buka dosbook 1 hari, kebetulan saya membutuhkan uang, HP ini mereknya Samsung apa Oppo. Nah, ini RAM-nya berapa, internalnya berapa, dijelaskan semuanya. Itu berarti sudah spesifik lah penjelasannya. Itu madbuton itu secara spesifik gitu. Wayakuna lan nyento lan kaping pindhone iku nyento ono opo barang jinsan iku jenis lam yakhtalit kang ora campur bi kelawan mahwiruhu opo liyane mah. Terus barang itu satu jenis yang tidak tercampur dengan barang yang lain. Nah, ini maksudnya itu kalau HP kan jelas mereknya misalkan Samsung itu. Nah, kalau ini yang ini itu misalkan kan begini, akad sulam itu misalkan kita jual apa, anggur misalkan, dijelaskan ciri-cirinya anggurnya seperti ini.
Jadi harus sesuai ciri-cirinya tadi yang disebutkan pertama tadi, terus tidak tercampur dengan barang yang lain. Jangan sampai niatnya jualnya anggur terus anggurnya itu dicampur sama buah yang lain, seperti misalkan kok anggur merah, ya otomatis harus anggur merah semua, jangan ada campuran anggur hijau tuh. Jadi jenisnya jelas, tidak bercampur dengan jenis yang lain, jadi nggak boleh dicampur itu kalau akad sulam. Tapi kalau sing langsung kontan, jual beli langsung itu kan sudah jelas kelihatan. Misalkan kita beli ikan, yang kita beli itu ikan tongkol, otomatis kalau akad sulam ya harus tongkol semuanya, jangan dicampur sama ikan yang lain. Kecuali kalau pembeli itu langsung datang ke tempatnya, milih sendiri, saya campur sama ikan ini, kan beda lagi. Walam tadkhul, lan kaping telune iku nyento ora manjing hu ing ma annaru opo geni li halatihi krono malehe wernone ma. Jadi barang yang dipakai akad sulam tadi, yang penundaan penyerahannya tadi itu jangan sampai tercampur dengan api atau yang sejenis api yang bisa merubah warnanya. Jadi misalkan kok kita beli apa yang di paket itu, terus nanti ada perubahan warnanya, itu jangan sampai kecampur hal-hal yang merubah warnanya, meskipun itu bukan api. Tapi ini contohnya kan api, tapi api ini mewakili dari hal-hal yang lain yang bisa merubah warna barang tersebut. Tuh. Jadi jangan sampai barang yang dipaketkan itu, yang penyerahannya ditangguhkan itu campur dengan api sehingga bisa merubah barang tersebut. Ya, contoh misalkan kan kita beli apa itu, misalkan cincin apa titanium atau apa, satu paket terus dicampur dengan apa itu yang bisa merubah warna itu otomatis nggak boleh, biarpun tidak dengan api. Wa ala yakuna, lan kaping papate iku nyento ora ono apa mah muayyanan iku den nyatakake utawa den batesi. Kemudian stok barang, jadi stok barang itu harus melebihi dari pesanan. Jadi stok barang harus melebihi dari pesanan. Maksudnya gini, jadi misalkan seseorang itu beli TV terus pesen, sekarang kan kebetulan banyak toko online. Nah ini contohnya kan paling enak kan toko online. Nah kita pesan barang, nah, jelas kalau toko online itu rata-rata ya akan salam gitu. Karena apa? Karena kadang membayar dulu, tapi sekarang ada COD-an. Tapi kan banyak yang senang bayar dulu terus barangnya datang kemudian. Nah itu kan sudah dijelaskan secara spesifikasi di spesifikasi barang tadi. Jadi penjelasan barangnya sudah jelas, kita membaca, kita setuju, oke, kita bayar di muka, terus barangnya diantar oleh pengantar paket, misalnya seperti itu. Nah, itu harus barang tersebut stoknya ada, jadi stoknya itu terpenuhi banyak. Misalkan orang yang membeli 2000, otomatis barangnya
harus lebih dari 2000, karena siapa tahu nanti ada yang membeli lagi itu. Jadi tidak terbatas barangnya. Walamin muayyanin, lan kaping 5 iku ora saking barang kang den nyatakake. Jadi stok barangnya misalkan masih ada produknya, masih berproduk terus, tidak ada batasan produknya. Jadi stok di gudang banyak, terus produknya masih berjalan. Jadi itu yang bisa diakad sulam. Sama seperti misalkan kok beli sapi tadi, biarpun akad salam kok sulam, akad salam itu ya tadi stok sapinya masih ada, terus nyata-nyata ada, tidak dibatasi, tidak ada, tidak barangnya itu tidak tertentu loh, maksudnya itu tidak ada batasan. Misalkan kok cuma stoknya misalkan kok cuma 10, otomatis kalau pesan masuk 11 otomatis kan nggak boleh dipakai akad salam. Sumali sihatil muslimi, mongko nuli iku tetep keduwe sae barang kang den tempohi opo fihi al samaniatu syara'ita utawi 8 pira-pira syarat. Jadi barang yang dipakai akad untuk akad salam tadi itu ada 8 syarat. Bahwa utai muslim ayasifahu iku nyento nyifati sapa wong ing ma ba'da likri jingsihi ing dalem sause nutur jenis barang wanauihi lan warnane barang bisifati kelawan pira-pira sifat allati kang yahtalifu kang beda-beda biha kelawan sifat asamanu oporgo. Ini jadi yang pertama itu barang yang dipakai akad sulam itu harus disifati setelah menutur jenis-jenisnya. Warnanya harus disifati dengan sifat yang berbeda-beda sesuai dengan harganya. Misalkan begini, sama-sama HP, tapi tentu antara merek iPhone, merek Apple, sama Samsung, sama Oppo atau yang lain sebagainya itu otomatis harganya berbeda. Terus jenisnya juga biarpun jenisnya sama, ini barang jenisnya sama, terus warnanya juga berbeda. Kalau misalkan sama ya nggak masalah, tapi kan jelas spesifikasi antara internalnya berapa beda, RAM-nya, ROM-nya beda, terus beratnya berapa, otomatis beda. Itu disifati berbeda-beda sesuai dengan harganya. Jadi nggak boleh misalkan yang dijual, yang digambarkan itu cuma yang Apple iPhone, terus dijelaskan harganya sekian juta, misalkan harganya 35 juta spesifikasinya ini, terus yang datang Oppo atau yang datang Samsung, biarpun secara spesifikasi, secara internal dan RAM dan ROM-nya sama, tapi ini jenisnya berbeda, itu tidak boleh. Jadi harus dijelaskan. Jadi untuk yang harga 35 juta ini HP yang mana, yang 30 juta HP yang mana,
yang 25 juta HP yang mana. Wayal kuro lan nyento nutur sapa wong kodrohu ing kira-kirane muslam fihi bima kelawan barang yang fi kang nafeake apa ma al jahalata ing kebodohan anu saking kodro. Jadi penuturan tentang barang itu orang benar-benar paham, jangan sampai dibodohi, intinya itu. Jadi harus jelas. Jadi apa itu benar-benar tahu. Jadi penjelasannya itu orang-orang benar-benar tahu. Jadi spesifikasi HP yang 35 juta itu yang mana, itu orang benar-benar tahu. Jangan sampai yang full harus yang full jahala. Jadi harus menghilangkan ketidaktahuan. Jadi penjelasannya itu menghilangkan ketidaktahuan pembeli. Jadi benar-benar tahu pembelinya itu dengan spesifikasi yang dijelaskan itu. Wa ingkana lan lamun ono apa salam muajalan iku den sumaya akeh. Lah karo mongko nutur sapa wong waktu mahalihi ing waktune panggonane barang. Kemudian ketika akad salam yang penyerahan barangnya ditanggungan itu harus dijelaskan waktu dan tempatnya barang. Jadi barang tersebut itu waktu sekarang itu di mana, itu harus dijelaskan. Jadi waktu panggonane barang, jadi waktu tempatnya barang itu di mana. Jadi si penjual itu harus menunjukkan waktu sekarang barangnya itu baru sampai di mana. Ya sama seperti jual beli online itu kan di notifikasinya kan ada penjelasan. Misalkan kita beli itu kan ada baru dikemas, diserahkan ke jasa kirim, itu maksudnya seperti itu. Jadi harus dijelaskan. Misalkan kita menjual barang, misalkan kebetulan mobil, mobil kita ini masih di bengkel, sudah niat kita jual, terus kebetulan kita pas ngopi ketemu si pembeli kan. Kebetulan ketemu si pembeli. Terus kita ngomong-ngomong, orang yang si pembeli tadi itu mau, akhirnya dibayar, sudah percaya dengan penjelasan kita, dengan syarat-syarat itu tadi terpenuhi, akhirnya percaya, terus kita dikasih uang. Nah itu kita harus menjelaskan, mobil saya masih bengkel, masih di bengkel ini, hari ini di bengkel ini, nanti kalau sudah selesai diservis saya antar ke rumah kan gitu. Itu harus dijelaskan di mana. Wa yakuna lan yen ana apa mah maujudan iku wujud ing dal istihqaqi ing dalem nalikane ngehake fil ghalibi ing dalem kaprahe. Jadi syarat selanjutnya itu barangnya juga harus ada. Jadi secara umum harus ada, jangan cuma penjelasannya jelas tapi barangnya tidak ada baru dicarikan. Nah itu yang nggak boleh diangkat sulam seperti itu. Jadi harus jelas-jelas ada, nggak terus penjelasannya enak ceret. Ternyata barang yang dijelaskan itu bukan miliknya tapi milik orang lain, yang jelas kita tidak mengetahui itu stoknya berapa,
terus pabriknya masih mengeluarkan apa tidak, nah, itu nggak boleh seperti itu. Jadi harus istihoqi fil ghalibi, secara umum harus ada barangnya. Wayal kuro lan yen to nutur sapa wong mau diaqomdihi ing dalem panggonane olehe nampani wong. Kemudian harus ada perjanjian serah terima barang itu di mana. Jadi misalkan kadang kan enak toh borane kita kalau yang COD-an itu kan otomatis yang sudah bayar duluan otomatis diantar ke rumah. Atau misalkan kok karena gak enak sama kurirnya, mungkin teman sendiri, guys nanti ketemuan di warung kopi mana, itu bisa seperti itu, bisa diantar ke rumah atau diajak ngopi, itu jelas akad salam. Atau misalkan jual beli yang lain, apa tidak, toko online misalkan kita menjual apa itu sandal atau apa misalkan, itu kadang si pembeli kan besok diserahkan di mana enaknya, terus si penjual kan kadang ya yes, terserah enaknya di mana, tak antar ke rumah ya nggak apa-apa. Kadang kebetulan sesama teman akhirnya wis besok serahkan di sini aja sambil ngopi kan, itu kan boleh seperti itu. Jadi jelas ayat Qur'an mau diaqomdihi itu harus jelas. Wayakuna lan yen to ono asamanu omorko makluman iku kinawaruhan. Nah terus harganya juga harus jelas. Jadi misalkan kok sudah dibayar, misalkan sepakat beli sapi ini harganya 25 juta, setelah dibayar harus jelas. Jangan terus setelah mengantar sapi ke rumah si pembeli masih minta ongkos kirim, masih dan lain sebagainya, itu nggak boleh. Berarti harganya tidak jelas. Jadi kalau harga sudah jelas 25 juta ya sudah, itu tidak ada uang yang keluar lagi. Itu waya takobil to lan yen to tampan tinampan sapa wong loro qabla tafaruqi ing dalem sedurunge pisah. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi ketika sudah ada barang itu juga harus ada serah terima, cara istilah ijab kabul sebelum berpisah. Ya sama seperti itu loh, yang antar barang toko online itu kan difoto, biarpun kadang tidak ada orangnya kan sudah ada jelas difoto terus dikirimkan ke HP kita atau dikirimkan ke notifikasi tadi, itu sama juga seperti itu, boleh. Karena secara tidak langsung kan sudah serah terima, kita sudah tahu barang kita ada di rumah kita, biarpun waktu posisi barang diantar itu kita tidak di rumah, itu boleh. Itu secara tidak langsung sudah otomatis serah terima itu loh. Jadi ini entak kopi untuk qabla tafarruq gitu loh. Karena pas motonya terus ngirimkan notifikasinya itu pas di situ kan loh. Wayakuna lan yen ono apa aktus salami akad salam najisan iku lestari la yadkhulu kang ora bisa manjing hu ing salam khiyaru syarti apa khiyar syarat. Nah ini kemudian syarat selanjutnya itu akad salam itu harus dijaga. Maksud najisan itu ya tetap sesuai perjanjian. Jadi misalkan seperti tadi loh, ciri-cirinya kan sudah jelas. Misalkan beli ayam lah, beli ayam ini ciri-cirinya sudah jelas, sudah sepakat dibayar dulu. Nah terus memang barangnya seperti itu. Nah, kemudian setelah ayamnya diantar ke rumah, nah, yang punya ayam tadi itu minta tambahan, itu nggak boleh. Atau sebaliknya, lo kok ayamnya seperti ini, tak kira besar, nggak boleh.
Jadi tidak boleh seperti itu. Jadi atau dengan kata lain apa, khiyarus syarat itu, nanti kalau saya nggak setuju uang saya harus dikembalikan, ya nggak boleh seperti itu. Dalam akad salam nggak boleh seperti itu, harus nggak boleh ada syarat. Jadi kalau itu berarti tidak najizan. Jadi akad salam itu harus najizan, nggak boleh ada khiyarus syarat. Jadi nggak boleh khiyarus syarat. Jadi nggak boleh barang diantar itu dalam pertemuan awal itu ada, kalau misalkan saya nggak setuju saya kembalikan, nggak boleh seperti itu. Itu berarti bukan akad salam. Syaratnya sudah, kalau sudah deal dibayar sudah, barang diantarkan ya diterima. Itu nggak boleh kalau misalkan nanti saya nggak cocok saya kembalikan, tidak, itu tidak boleh seperti itu dalam akad salam. Tapi kalau khiyar kemarin kan boleh, itu khiyar. Jadi dalam salam tidak boleh ada khiyar. Itu aja. Demikian, semoga bermanfaat. Fitini wa dunya wal akhirah, dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.